Pemerintah Kota Makassar menggelar Makassar Investment Forum atau MIF 2025 yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 25 hingga 27 Juli. Agenda berskala internasional tersebut dibuka oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto di Hotel Derindra Makassar. Dalam forum tersebut, Pemkot Makassar menawarkan sejumlah proyek kepada para investor dari berbagai negara. Tercatat ada 13 delegasi dari berbagai negara yang hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Prancis, Malaysia, Italia, Singapura, Polandia, Nederland, Malaysia, Jepang, Filipina, Inggris, Amerika, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. So are you ready, ladies and gentlemen? Alright, take your place once again. Yang berbahagia, bersama-sama kita akan segera menyaksikan Opening Investment Forum 2024 melalui hitungan dimulai dari Makassar Investment Forum 2024 is started! Investment for all! Makassar menyambut Ibu Kota Negara Indonesia. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Makassar and thank you for your participation in Makassar Investment Forum MIF 2024. And you present at the opening of Makassar International 8th Festival and Forum last night. The Makassar City Government is delightful and honored to carry out the third MIF in Makassar's initiative and is part of the PDC Sultan Forum, the South Sulawesi Investment Forum. Today, Makassar Investment Forum theme emphasis on investment for all, Makassar as a supporting city to Nusantara capital. MIF is expected to be a forum for meeting investment needs of cities and agencies throughout Sulawesi region with foreign investors through embassies and consulate general. Now in this room we have 13 participating countries including Australia, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Philippines, Singapore, South Korea, UK, United Arab Emirates, Hong Kong, Poland, and USA. MIF 2024 want to establish business and investment contact between foreign investor and city regency government through investment seminar, one-on-one business matching, and investment promotion. The main objective of MIF is to support the sustainability of economic growth and urban development, acceleration of technology transfer,
and quality improvement of human resources in participating cities and regencies. As such, we offer Makassar City as perfect place for investment. With the city economic growth before the last months, 5.4% and inflation rate 1.7%. The spread of 3.7% shows Makassar investment environment is very healthy. This healthy condition is strengthened by the World Survey awarding Makassar Smart City Index ranking 115 from 145 global cities. Also, as the best city ranking for 154 from 10,000 cities in the world. Lastly, Makassar is surveyed to be one of the happiest city in the world and the happiest city in Indonesia. The ranking is 234 between 500 cities in the world. As the economic center of South Sulawesi province, Makassar has shown its resilience and quick recovery from the COVID pandemic. Not only aiming for the resilient city, Makassar is now undertaking effort to be a low carbon city, starting from the converting of fuel vehicle to EV, urban farming in the tourism area, waste to energy, green infrastructure, and soon solar energy for all our public schools. Dalam agenda berskala internasional ini, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mewakili pemerintah Kota Makassar melakukan MOU dengan dua perusahaan, yakni Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII Sulampua tentang infrastruktur dan keamanan data internet dan PT Global Everyday Perkasa tentang pembangunan sistem transportasi publik rendah karbon di Kota Makassar atau Metro Kapsul. Pertama-tama tadi kita melakukan MOU, jadi ada dua MOU yang pemerintah kota lakukan. Pertama dengan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau mungkin teman-teman kenal dengan APJI. Ini APJI regional yang ada di Sulawesi, Papua dan Kalimantan tentang penyelenggaraan infrastruktur dan keamanan data internet. Jadi kita sudah lakukan MOU. Yang kedua, MOU pemerintah kota dengan PT Global Everyday Perkasa tentang pembangunan sistem transportasi publik rendah karbon di Kota Makassar. Dan ini langsung dihadiri oleh direkturnya, Wisnu Aji Prabowo. Dan setelah itu tadi kita sudah memberikan juga award kepada beberapa perusahaan yang sudah memberikan kontribusi investasi yang terbesar di tahun 2023. Jadi total investasi tahun 2023 itu ada di kisaran 5,4 triliun. Mana mungkin kalau kita lihat ada 4 nominasi dan ada 5 nominasi yang untuk penanaman dalam negeri dan ada 2 untuk penanaman modal asing. Gitu. Jadi saya share dulu kepada teman-teman yang disebutkan. Setelah itu diikuti dengan narasumber, ada narasumber dari Bank BI memberikan bagaimana gambaran tentang Makassar serta beberapa tahun yang akan datang. Ada dari IKN, ada dari IKN itu Direktur Sarana dan Prasarananya, Ibu Sylvia. Kemudian ada dari Pedori berbicara tentang transformasi digital rupiah. Kemudian selanjutnya itu ada 4 pembicara, saya lupa satu. Ya, dan setelah itu baru ada Ada berapa negara ya? Untuk saat ini karena keterbatasan waktu, Pak Wali tentu ingin melakukan pertemuan dengan semua, tetapi karena Pak Wali juga punya agenda, akhirnya kita mengambil inisiasi untuk ada 4 yang dilakukan pertemuan hari ini. Ada dari Wakil Dubes IWA Ibu Salima, kemudian ada dari Singapura, Wakil Dubesnya juga Pak Terence beserta para koleganya. Kemudian nanti setelah itu diikuti oleh Pak Giovanni dari Kepala Ekonomi Kedudukan Itali dan serta yang terakhir nanti akan ada 3 wakil wali kota dari IPO Malaysia.
menjelaskan bagaimana pentingnya Makassar Investor Forum. Contoh, bagaimana waste to energy kita sudah jalan. Itu bagian daripada Makassar Investor Forum. Japarate memang lagi negosiasi, tapi kita tunggu RTRW, perda RTRW. Dan alhamdulillah kali ini Makassar Investor Forum 13 negara. Jadi ada perkembangan yang luar biasa. Bahkan sebenarnya 15 negara, tapi 2 mundur ya karena politik. Ya. Nah, tentunya Investment Forum bukan hanya sekadar urusan Makassar, tapi kita membuka juga diri untuk menjadi jembatan bagi teman-teman kota kabupaten, bukan hanya di Sulawesi Selatan, di Sulawesi dan Indonesia Timur. Jadi peran-peran ini kami ambil untuk saling membantu. Jadi bukan saja sekadar Makassar saja, tapi seluruh teman-teman yang ingin membuat kita konektor, kita ingin membuat koneksi di teman-teman di luar. IKN itu kita menawarkan bahwa kita menjadi weekendnya IKN, maka kita akan pengembangan kota-kota baru. Tadi ada metro kapsul adalah LRT yang akan membuat kita nyaman dalam transportasi. Kemudian jalan tol lingkar itu bagian daripada penawaran kami. Kalau tidak salah ada 5 atau 7 proyek yang kita akan tawarkan. Ada 2 hal dalam perputaran ekosistem ekonomi. Pertama pendapatan, yang kedua belanja. Nah kalau ada investasi, pendapatan bisa jadi fiskal dari pajak 10% itu. Pendapatan bisa dari uang beredar. Maka investasi adalah booster ekonomi yang terbaik. Nah dengan posisi hari ini dengan hampir 6 triliun. 6 triliun investasi di Makassar, itu kita sudah berkembang sampai ekonomi yang 5,31 sampai 5,4%, dan kita berhasil menekan inflasi 1,7%. Spread itulah 3,7 itulah ruang-ruang investasi. Nah itu artinya bahwa kalau ada investasi masuk, maka kita dapat booster lagi untuk pemutaran uang yang kemudian akan masuk dalam kekuatan fiskal kita atau belanja pendapatan. Kalau dari tahun lalu Pak, dari tahun lalu berapa besar peningkatan yang terrealisasi, kemudian target yang akan dicapai nanti? Sebelumnya kan kita cuma 4,7%, setelah di cover kita dari minus 1,27. Sekarang sudah 5,4, 5,31, 5,4 begitu. Nah, jadi paling tidak kita better than provinsi, better than nasional. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Makassar Helmi Budiman menyebut ada 3 proyek strategis yang ditawarkan dalam MIF tahun ini. Di antaranya Dekting Sharing, Jalan Tol Layang Lingkar Dalam, dan Metro Kapsul. Diperkirakan ketiga proyek tersebut menelan dana total senilai 20 triliun rupiah. Melalui forum ini diharapkan bisa mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pembangunan kesinambungan, akselerasi teknologi, dan pembangunan manusia. Tim Liputan Fajar TV.